Aku ngerasa kok di SMA 3 tuh kalau kok nggak bisa apa-apa, kok nggak dianggap orang. Nggak tahu ya apa pemikiran aku kayak gitu. Oke, kembali lagi di konten OTW season 2. Dan kebetulan video kita kemarin agak ini ya, mengundang kontroversi ya. Haska ada nonton kemarin ya? Ada, nobar lagi. Oh, nobar. Ada saya juga di situ ya. Benar-benar. Oh iya, kita belum kenalan. Belum kenalan. Oke. Di episode kali ini kita kehadiran seorang bintang tamu yang merupakan vokalis ternama ya. Vokalis ternama Diva ya. Amin. Kita sambut Haska Safira. Hai. Tepuk tangan biar rame. Nanti ada efek tepuk tangannya kayak itu. Iya. Oke, Haska ini merupakan kawan SMA aku juga ya. Iya, kita satu alumni sekolah dulu ya. SMA 3. SMA 3. SMP di mana Haska? Di Alfitian, tahu? Alfitian, anak pesantren, anak pesantren. Iya. Berarti pas di Alfitian tuh belum bisa belum bisa nyanyi. Belum bisa nyanyi ya. Karena Jadi, kan di sana kita dipisah tuh cewek cowok. Jadi emang apa namanya tuh fokus nyanyi itu pas SMA gitu ya. Ya. Jadi Haska mulai nyanyi itu di SMA dan itu mulainya solo atau udah mulai main band? Nah awalnya tuh sebenarnya nggak ada terpatok harus kayak ngeband harus ngesolo gitu, cuman awalnya tuh ditarik sama Nana, sama gitaris aku yang sekarang, sama Icat juga, diajak ngeband kan. Nah dari situ karirnya dimulai, tapi nggak bakalan pernah berpikir kayak bisa sampai sekarang gini loh, karena pasti cuman kayak ya udah ngeband pensi anak-anak SMA biasa. Aku ingat lihat Haska tuh dulu pas SMA sama Icat sama Nana. Itu bawa Ryan itu ya. Bawa lagu apa namanya tuh? Still Into You. Lagu Paramore ya. Itu udah kayak jadi lagu kebangsaan Haska pada masa itu ya sekarang ya. Kalau sekarang ada lagu kebangsaan enggak? Ada enggak ya? Banyak ya. Mungkin kalau sekarang lagu kebangsaannya lagu sendiri ya. Lagu Semuka sendiri ya. Lagu Semuka dan lagu aku dong. Oh iya, dan lagu Haska sendiri. Oh ya, BTW Haska ini merupakan vokalis dari grup Semuka ya, Haska. Iya, Semuka. Itu Semuka itu dari tahun berapa tuh, Haska? Semuka itu dibentuk pada tahun 2016. Itu pas bulan berapa ya? Bulan berapa Bang? Bulan 10 ya. Bulan 10 tuh, tapi awalnya kita nggak langsung ngeband dan aku pada saat itu belum bergabung dengan Semuka. Jadi awalnya itu masih ada si Rahmat, masih ada Ari, masih ada Ajo, masih rame lah gitu dan cowok semua. Aku gabung tuh di tahun 2017. 2017 ya. Jadi ketika Haska bergabung di Semuka tuh anggotanya masih sama, personilnya itu masih sama dengan sebelumnya? Masih sebelumnya, aku cuman kayak tambah edisional lah gitu kasarnya. Oh, vokalis edisional gitu. Berarti terus, masih Ajo juga kemarin tuh? Iya, yang main vokalnya. Terus pada akhirnya karena seleksi waktu alam dan lain-lain ya kan, akulah yang tinggal sendiri. Oh iya, karena juga vokalis sebelumnya Ajo mungkin ada kesibukan lain gitu ya kan? Iya benar. Oke. Haska sekarang baru di di karir solonya juga baru keluar single ya kemarin. Jadi kalian bisa langsung cek aja di semua digital platform dengan judul Terus Terang. Nah, judulnya Terus Terang. Judul lagunya Terus Terang. Itu tentang apa tuh kalau boleh tahu, tentang lagu itu menceritakan apa? Tentang apa ya? Sebenarnya secara garis besarnya itu adalah friendzone ya kali kan, dan kita kayak relate banyak deh. Kamu friendzone gak sih? Dulu. Sekarang nggak lagi ya? Sekarang nggak. Alhamdulillah nggak. Nah jadi mungkin kalau di lagu itu Pilar dan pacar Pilar sekarang tuh orang lainnya. Aku dari segi sahabat. Ini kan kamu jadi. Aku jadi orang yang nggak jadi dengan friendzone aku. Itu di lagu Terus Terang itu. Itu pencipta liriknya siapa? Itu teman kita juga, Rido Brilia. Oh gitu, oke. Berarti liriknya itu bercerita tentang friendzone, dan itu bisa dipastikan kalau liriknya itu relate dengan kehidupan kita sekarang ya di anak-anak muda sekarang. Berarti rilis lagunya itu kemarin tanggal berapa? Tanggal 7 Mei. Tanggal 7 Mei ya, tanggal kemarin. 7 Mei. Itu dirilisnya berbarengan semua di semua platform.
di digital platform dulu semuanya, tapi kecuali YouTube. YouTube nanti rilisnya di hari Minggu nanti. Oh, dari Minggu. Ya. Oh, karena ini sekalian sama video klip. Iya, jadi di YouTube tuh ada kayak bukan short movie juga sih, lebih kayak ada ceritanya gitu loh di dalam video klip kita. Itu menceritakan tentang itu video klip mah nyambung kan dengan Ya. liriknya. Iya. Menarik juga tuh tentang friendzone. Mana tahu nanti ada yang relate ya Iya, kan. relate. Apa Apalagi namanya? yang udah berteman bertahun-tahun Aduh, nggak ya. dianggap. Lagu Sering ini cocok. tuh sering tuh. Nanti tiba-tiba pas sudah kita mengungkapkan perasaan, tiba-tiba Taunya aku udah menganggap cuma template. anggap kamu teman, iya. Aku udah menganggap kamu teman gitu ya. Oh ya, Haska itu lagunya diproduksi dengan Penta Entertainment juga ya, Pak? Iya. Itu ya. Haska kan berarti Haska tergabung dengan Semuka juga berada di Dalam sebuah band. ya Dan sekalian ya. teman-teman Semuka pun mereka tuh sangat-sangat suportif gitu. Biasa kan ada beberapa vokalis band tuh malah ya udah vokalis aja gitu. Tapi teman-teman Semuka nih juga nge-support aku gitu as a diva gitu, as a solo singer gitu. Oh, biasanya kan kalau misalnya ada band A nih, terus vokalisnya tuh pengen solo gitu. Itu pasti mungkin ada gesekan-gesekan di antara anggotanya gitu benar, ya. benar. Tapi kalau di Semuka enggak. Mereka justru sangat-sangat suportif ke gitu aku. ya. Kadang-kadang bahkan mereka juga bantuin Haska untuk ngiringin. Iya, untuk ngiringin aku solo, terus juga instrumental di lagu aku juga mereka yang ngisi gitu. Dan hal-hal di luar kamera yang orang nggak tahu tuh Semuka sportif banget ke aku. Wah, Semuka ini seperti Keluarga. pertemanan goals, pertemanan friendship goals gitu ya kan. Bang Ami ya sebagai manajer ya. Oke. Haska selain kesibukan di dunia musik ada kesibukan lain nggak? Aku hobi masak, jadi aku Hobi juga masak? kadang jualan dan di samping itu juga aku ada usaha makeup. Oh, usaha makeup. Kalau usaha makanan di Aron Foods ya, nanti aku tulis Instagramnya di sini. Udah Nanti, jangan geser-geser, ya. jangan geser-geser. Terus ada juga Haska Makeup. Ya, Haska tapi itu lagi Makeup. off, Lagi lagi fokus makan sama ngeband. Oh ya, jadi nggak sempat untuk Poles-poles. poles wajah ya. Oke. Iya, Berarti benar. Haska lagi aktif juga di sebagai hobi masak. Iya, itu hobi juga, ya? masak tersebut. Itu gimana tuh Haska? Misalnya kita membagi waktu as a diva atau as a vokalis, terus Iya. apakah hobi kita tuh harus dikesampingkan? Sebenarnya kalau hobi ya nyanyi kan bisa kapan aja ya, nggak mesti harus gimana. Cuman kebetulan ya bulan Ramadan ini kan tidak ada job gitu ya. Bukan tidak ada job, lebih yang kayak mungkin nggak cocok aja gitu nuansanya. Jadi ya udah, karena kebetulan pun di bulan puasa nggak tahu ngapain ya mending jualan gitu. Jadi masak Biar gitu ada ya. kegiatan juga. Gitu. Berarti nggak ada gangguan antara hobi dengan pekerjaan, nggak saling terganggu gitu ya. Tidak. Puasa, aku puasa sekarang. Puasa Anda? Puasa. Teman-teman yang lain puasa? Oh, puasa. Ada beberapa yang udah buka puasa karena mengikuti jam Hawaii ya. Oh. Buka puasa di jam Hawaii. Bisa. Jadi udah buka puasa duluan gitu ya. Enggak bercanda. Enggak, mereka nih. Enggak, serius juga enggak apa-apa. Dosa ditanggung pemenang. Enggak, mereka nih patuh. Patuh. Taat. Oke. Kembali lagi ya. Berbicara tentang musik itu. Pernah nggak Haska tuh berada di satu panggung yang Haska nggak suka main di dalam panggung itu? Kayaknya pernah deh. Gimana tuh, coba kalau boleh Tapi diceritain. nggak perlu aku bilang di mana ya. Nggak perlu. Maksudnya cerita kenapa bisa suasana panggungnya itu tidak nyaman gitu. Kenapa bisa gitu? Karena apa? Bukan itu. Karena aku pernah di satu panggung yang aku nggak nyaman tuh karena jadi itu acaranya lumayan besar ya, besar, dan pada saat itu banyak orang-orang penting yang gesturnya itu agak mendiskriminasi talent, as you know, ya kan? Jadi aku bikin nggak nyaman. Jadi pada saat itu gimana ya cara aku bilang, jadi kami di backstage itu rame-rame dengan talent, pengisi acara, pemilik acara, tapi terkesan tuh kita tuh kayak nggak dihargai gitu loh. Cara diliatinnya pun beda, di treatnya ya udah kayak sekedar nyanyi gitu, nggak ada yang kayak gimana gitu. Jadi aku nggak merasa nyaman
Padahal kan kita nampil di acara tersebut kan untuk ngehibur tujuannya, tapi Betul. malah justru diri kita sendiri tuh nggak terhibur dengan acara itu. Jadi ya seperti itulah Gitu. derita Tapi- penyanyi. Tapi itu tapi setelah Haska Haska merasakan hal tidak nyaman itu mempengaruhi nggak dengan performance di atas panggung? Sebenarnya sangat-sangat mempengaruhi ya. Namanya mental itu sangat kalau misalkan udah bad mood itu pasti bawaannya kita dah nyanyi dah feel-nya dah beda, dah berantakan. beda, Tapi ya. aku tetap coba kayak berusaha profesional lah, karena Betul. gimana pun kan mereka juga bayar aku. Iya betul. Tetap harus Tetap harus menunjukkan sisi profesionalitas Iya, itu ya benar-benar. gitu. Nah, tadi karena udah panggung yang yang nggak nyaman gitu ya. Nah, ya. Sekarang panggung yang paling nyaman yang pernah Haska on stage itu di On mana? stage. Sebenarnya setiap panggung itu harus nyaman, nggak Oh, ada betul. karena mau itu solo ataupun aku ngeband. Tapi kalau misalkan untuk di solo sendiri ada beberapa panggung yang cukup kayak bikin aku tuh senang. Salah satunya di salah satu festival. Itu boleh ngapa disebutin? Gimana? Nggak apa. Jadi pada saat aku bintang radio tahun 2019 itu di Kota Batu Malang. Itu aku di situ memang benar-benar jumpa sama orang-orang baru, sama para artis-artis juga di coaching langsung. Itu rasanya kayak sebuah pengalaman yang gimana ya, bisa yang kayak duduk gini, gitu. gini tapi kita tuh sharing tentang musik. Itu kayak sebuah pencapaian yang mungkin membanggakan buat aku gitu. Dan itu di Batu Malang pada tahun berapa tuh? Tahun 2019. 2019 ya. Itu sama Oktober. RRI Bang, berarti ya? Iya itu. Sama RRI dulu ya. Oh gitu. Dan alhamdulillah kan aku juara tuh. Jadi malah aku nggak expect aku bisa juara gitu. Tepuk tangan Jadi buat Haska ya, karena kasih, udah terima membawa kasih. nama Nama harum Aceh, ya, ya. nama harum Aceh Iya, gitu iya. ke kancah nasional. Haska selama terjun di dunia musik lah istilahnya gitu. Haska udah memproduksi berapa musik yang udah Haska produce bersama rekan-rekan semuka ataupun solo gitu. Untuk saat ini dengan teman-teman Semuka tuh kita baru satu single. Cuman ini kita lagi proses juga untuk single kedua. Yang pertama tuh dengan judul Masa Muda. Jadi lagu Masa Muda tuh juga udah ada di semua Segala platform ya? segala platform. Oke. Dan lagu aku yang sendiri dengan judul Terus Terang. Nanti kalian bisa langsung search aja Haska Safira Terus Terang gitu. Ada di Di sini. itu berarti Terus Terang itu kan diciptakan oleh Rido Brilian. Ya. Itu liriknya itu kan tadi lirik secara umum adalah menceritakan tentang Zona friendzone, pertemanan, ya. zona pertemanan gitu ya. Tapi Haska bisa nggak ceritain lagi makna yang lebih deep, lebih dalam lagi tentang lagu itu? Kenapa bisa lagu itu tercipta gitu? Nah kalau mungkin dari proses penciptaan lagu tuh lebih ke Rido kali ya. Aku pada saat itu ini aku cerita aja kenapa lagu itu bisa ada ya. Oke. Boleh ya. Jadi pada saat itu kita lagi kayak ya udah jamming, terus tiba-tiba Rido tuh kayak dapat inspirasi lagu gitu. Terus dia sama gitaris aku Nana, dia bilang kayak lagu ini kok Haska kali ya kayak gitu. Lebih cocok Haska yang bawa gitu. Makanya pada saat itu Rido kasih lagu itu aku, tapi dalam posisi lirik yang belum terlalu komplit dan nggak ada judul. Okay. Jadi judulnya itu terbit setelah lagunya jadi malah. Lagunya jadi bagian lagunya tuh abis. Baru keluar judulnya. Karena kayak kan itu kan lebih yang kayak menceritakan proses peristiwa nih di dalam lagunya kan, daripada kayak apa kalau nggak dapat ya udah terus terang, karena di situ memang benar-benar ya udah kamu tuh harus terus terang gitu loh tentang perasaan kamu. Iya. Jadi jangan menutupi perasaan guys. Jangan menunggu-nunggu gitu ya. Jangan menunda-nunda lah. Menunda-nunda tuh diambil orang. Apalagi buat pria-pria yang silent apa ya namanya? Silent admirer ya. Secret admirer. Itu mungkin bisa dengar lagu ini biar relate dengan kehidupannya gitu ya. Benar. Tadi kan karena dibilang lirik ini terlalu Haska nih gitu. Berarti kan Haska kan menunjukkan sebuah identitas diri Haska nih dalam musik ya. Sebelum identitas diri Haska itu terbentuk di dunia musik itu ada nggak salah seorang atau beberapa orang yang menjadikan yang dijadikan oleh Haska sebagai panutan gitu istilahnya?
Kalau panutan dalam bermusik nih, kalau panutan idola, idola ya. Kalau idola sih banyak ya. Kayak aku suka banget tuh kalau misalkan mempelajari gestur dan feel itu aku dapat banget di penyanyi Rosa. Dan Krisdayanti. Itu kayak memang aku nontonin mereka live tuh kayak berasa aku berada juga nontonin mereka langsung gitu. Jadi feel mereka itu beda dari cara mereka membedah kata-kata, dari cara mereka itu membawa emosi lagu tuh nyampe kan, makanya itu menjadi idola juga. Idola Haska gitu ya dalam bermusik ya. Itu kan kalau lokal. Kalau misalnya lokal. Yang internasional ada nggak? Internasional aku suka Ariana Grande. Ariana Grande. Oh ya, ada emang kalau gitu. Contohin. Apa pokoknya yang di ujung tuh kalau ada aturan-aturannya. Apa ya namanya? Kalau kalah gitu. Kalau kalah. Riff and run. Oke. Kalau idola di dalam musik itu kan. Tapi kalau di dalam kehidupan sehari-hari, idola Haska itu sosok idola Haska di dalam kehidupan sehari-hari itu siapa? Kalau kehidupan sehari-hari yang pasti kayaknya orang tua kali ya, karena semua orang juga pasti idolanya orang tua nggak sih? Kayak gimana ya, aku mendapatkan banyak pelajaran tuh dari kedua orang tua aku ngelihat keseharian mereka gimana gitu juga. Dan untuk almarhum mama aku juga termasuk orang yang sangat suportif gitu, dalam artian kan aku awal karir nyanyi ini kan nggak langsung bisa mudah gitu nyanyi, apalagi anak perempuan kan biasa tanggapan orang tua kalau ngeband, kalau bermusik tuh udah buruk aja gitu, udah sesat gitu kan. Nah jadi pada saat itu almarhum mamaku yang sangat gimana ya, nge-support, yang kayak ya udah adik pasti bisa gitu, adik pasti bisa kayak orang-orang yang kayak mimpi-mimpi adik itu pasti bakal terwujud kok, adik itu mau berusaha gitu. Berarti apa panutannya itu orang tua. Sedih nih, termeh-meh nih, sedih aku nangis nih. Momen paling berkesan Haska dengan almarhum Bunda Haska ya, itu pada saat apa tuh? Jadi kalau misalkan kayak cuma satu momen mungkin nggak ada, tapi mama aku tuh setiap hari ketika beliau masih hidup ya, setiap hari itu nemenin aku nampil kemanapun. Mau itu aku terbang ke Sulawesi, mau ikut aku terbang kemanapun, kalau beliau masih sanggup nemenin aku, dia bakalan pergi gitu. Waduh, jadi keren. Kadang ada di satu momen tuh kayak beliau kan sakit-sakitan tuh, jadi di rumah kayak terbaring gitu kan, lemas. Kayak misalkan aku nampil nih pergi sendiri atau ditemenin sama teman-teman semuka gitu, beliau tetap ngechat gitu, kayak mana nampil gitu, nanti rekam lah gitu. Kalau nggak dia ngechat aku, dia ngechat Ami kayak gitu, bakal kayak Mi rekam ya Mi kayak gitu, nanti kirim ke Bunda gitu. Bahkan kayak aku nampil kemana kemarin tuh, ke Melabuh gitu, nampil dimanapun, mau simple nyanyi di wedding aja tuh di HP mamaku tuh semua ada terekam video-videonya gitu. Jadi itu sih yang paling berkesan gitu buat aku. Little things-nya little tuh things makes me happy gitu. Betul. Berarti sosok ibunda dari Haska juga merupakan orang yang sangat suportif sama sangat suportif Haska, ya. Dan mendukung secara penuh ya, bakat pekerjaan. Karena aku dari kecil itu bukan pribadi yang kayak gini loh, kayak gimana ya cara aku bilang. Aku tuh dari kecil sampai sebelum SMA itu aku adalah orang yang sangat-sangat introvert. Introvertnya tuh maksimal. Even kayak ada orang asing gitu, mau siapapun datang ke tempat aku nanya siapa namanya, sekolah di mana tuh, aku nggak bakal ngejawab. Nggak mau ngomong itu aku sama orang. Jadi makanya mungkin mama aku tuh agak terkejut gitu ya, tahu aku kok berani adik ikut lomba gitu, kok berani adik ikut nyanyi. Makanya mungkin dari situ mama aku tuh kayak langsung kayak suportif gitu ke aku. Karena gitu. Istilahnya excited dengan perubahan yang terjadi dari anak rumahan yang sama sekali nggak ngerti dunia luar, itu kayak sebuah pencapaian lah. Itu introvert itu pada masa apa? SMP? Dari kecil kayaknya, memang dari kecil, dari dulu sampai sebelum SMA. Nah jadi aku nggak tahu nih, pokoknya aku cerita aja ya. Jadi SMA, aku ngerasa kok di SMA 3 tuh kalau kok nggak bisa apa-apa, kok nggak dianggap orang. Nggak tahu ya apa pemikiran aku kayak gitu. Tapi betul ya. Betul ya kan. Kalau di sekolah yang agak lumayan ada nama lah gitu kan. Kalau kok nggak bisa apa-apa, kok nggak ada bakat, ya kok nggak bakal dilihat sama orang kayak gitu. Jadi kok di sekolah di SMA 3 tuh by the way, kalau nggak punya keahlian skill tertentu atau
biasa kan pinter, olimpiade gitu, itu kan Betul. pasti dibangga-banggain kan. Ya, Nah kan ya. kalau olimpiade kan kayak nggak mungkin. Gitu. Agak Kita beda. sadari di atas kapasitas Iya, ya kan. Jadi ya udah di situ aku mulai kayak oke Haska, kamu harus berubah ya, nggak bisa gitu-gitu terus. Dari situ motivasi diri aku yang cukup besar membuat aku sangat berubah gitu. Oh gitu. Ya memang betul sih kalau di SMA kita dulu ya, Iya. kalau misalnya kita kurang dalam apa Apapun namanya tuh, ya. kurang dalam Kurang apapun. duit, ya kan? Aduh itu paling parah tuh, itu paling Kurang parah duit tuh. nggak ada yang kawan kan? Kurang duit, kurang skill lah Kurang itulah skill gitu ya, kan. kurang kecerdasan. Apalagi kalau di SMA 3 tuh dulu pas di angkatan kita tuh memang lagi marak-maraknya, maksudnya lagi Banyak apa yang namanya? berprestasi ya Banyak yang kan? berprestasi. Jadi kalau kita nggak bisa apa-apa tuh kayak dipandang Iya. rendah gitu. Dan kita pun juga kayak merasa dikucilkan Iya. gitu ya kan. Berarti Benar-benar. berarti pas SMA lah di situ bakat Haska, bakat apa yang terpendam di dalam Terpendam Haska itu tuh keluar gitu ya. Dan sekarang lebih apa dapat dituangkan dalam pekerjaan dalam ya. pekerjaan, alhamdulillah. Oke gitu. Ini karena kita udah berbicara panjang lebar nih ya. Iya. Aku punya pertanyaan satu lagi yang terakhir nih Haska. Kalau masih berbicara tentang musik juga ya. Haska udah menjalani karir secara profesional di bidang musik gitu kan. Dan udah banyak panggung-panggung yang Haska apa namanya tuh datangi gitu kan. Nah, terus ada nggak sih impian ke depannya dari Haska tuh, impian tertinggi Haska dalam dunia musik ini apa gitu? Apakah masih ingin bermain musik terus sampai tua nanti atau ada impian lain di dalam diri Haska? Kalau untuk impian yang pastinya kalau kita udah terjun secara profesional ya, itu pasti kita pasti ingin lebih lagi ya kan. Aku pengen bisa lebih dikenal orang sih, lebih yang kayak punya single banyak, punya karya banyak, bisa dikenal orang kayak gitu. Pernah punya bayangan nggak kalau suatu saat itu Haska bakal punya apa namanya sekolah musik gitu, sekolah vokal gitu, pernah punya impian gitu nggak? Pernah lah, pasti Pernah. aku rasa ya orang pasti ada lah pemikiran kayak gitu, apalagi orang yang terjun langsung di musik ya, orang musisi pasti ada mikir gitu, karena kita kan nggak terus ada usia mentok nih, sampai usia berapa kita bisa produktif dalam bernyanyi, dalam bermusik. Jadi setelah itu kita harus ada regenerasi juga. Oh iya, jadi ketika umurnya udah mentok, istilahnya Iya, mentok nih ya, udah nggak sanggup narik tinggi Narik-narik lagi gitu ya. kan. Kita Jadi harus mengajar, ngajarin dapat cuan. ngajarin generasi selanjutnya gitu ya. Iya, iya. Oke Haska, mungkin itu pertanyaan dari aku nih, tapi Tuh. kita masih ada satu game lagi, adalah rapid question yang dibuat oleh Icat Kairi, tim kreatif kita. Ini pertanyaan kalau aneh-aneh nih. Enggak. Ini pertanyaan Icat nih biasa out of the box dah. Out of the Itu box. sangat menggugah OB. otak kita nih. Cat, mana pertanyaan Cat? Oke, Haska, jadi kita udah di penghujung acara nih ya. Jadi di penghujung acara kita apa namanya itu? Sebenarnya awalnya kita mau suruh Haska nyanyi apa namanya itu terus terang. Iya. Cuma kondisi karena puasa kan takutnya kering, kering. gitu Haus ya ya. kan. Haus gitu kan. Apalagi kita Daripada ngoceh dari tempus, tadi. daripada tempus kan berdosa. Daripada kita buka puasa mengikuti jam Hawaii. Jam Hawaii ya. Makanya lebih baik kita tunda dulu nyanyinya. Jadi kalau misalnya ada yang penasaran ya langsung. Ya langsung follow aja Instagram aku di @acahaska. Ini ada di sini nih. Oke. Berarti kita sekarang main rapid question nih. Oke. Rapid question Oke. to Haska. Jadi Haska harus milih salah satu dari dua pilihan secara cepat, gitu ya. Secara Oke. cepat. Oke, ini pertanyaan pertama ya. Rosa atau Krisdayanti? Krisdayanti. Krisdayanti. Masak makanan atau bernyanyi? Bernyanyi. Betul. Oke. Ariana Grande atau Alicia Keys? Ariana Grande. Nana atau Rido? Nana. Halo Nana. Sandal atau sepatu? Sandal. Aku sandal banget anaknya. Nggak nyeker? OTW. Nah, OTW nyeker. Kopi atau susu? Kopi. Nggak ada asam lambung ada, gitu? tapi Ada. nakal. Bandel. Obat selalu dibawa. Vokalis band atau solois?
Pertanyaannya nih jahat nih. Keduanya nggak bisa. Ya, bisa. Pilih salah satu Oh, Ah, oh untuk sekarang karena kayaknya lagi vibes lagu sendiri kayaknya solo dulu lah. oh solois Ini dulu. jangan sampai aku slack ya gara-gara ini. Enggak kan solois juga masih bareng semuka Masih iya, apa, masih. personil semuka juga gitu. Benar-benar. Oke mungkin itu aja Haska pertanyaan rapid question yang sangat menjebak dari Ican iya. ya. Ican ini jahat nih. Oke, jadi kalau misalnya ada penonton yang ingin tahu kehidupan Haska lebih dalam lagi gitu atau semuka, itu ada di platform apa? Instagram kah? Di Instagram, kok di Instagram aku di @achahaska. Kalau di Instagram Semuka nanti ada Semuka Official dan di di YouTube nanti juga bakal ada di Semuka Official. Dan kalau mau dengar lagu aku bisa nanti langsung dengar di semua digital platform. Mau di Spotify ada, di Joox ada, Apple Music, semua ada. Okay. Atau misalnya ada yang bingung nanti bisa cek langsung ke akun Penta Entertain. Itu juga kita bakal up juga update nanti di situ ya, update keseharian Aska dalam bernyanyi gitu. Oke Aska, sekian episode kita kali ini. Terima kasih atas waktunya Haska. Sama-sama, terima kasih juga udah ngundang aku di sini. Iya. Oke, sekian dari kita. Sekian, sampai jumpa. Dah.